Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari pembacaan sebagian permasalahan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tibyan yang berkaitan tentang adab-adab baik penghafal Al-Quran maupun pembaca Al-Quran. Kita masuk pada bab yang ke-6, fi adabil qiraah, bab tentang membaca Al-Quran. Inilah bab yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi untuk ditulis dalam buku ini, makanya dia mengatakan hadzal babu huwa maqsudul kitab. Ini bab adalah tujuan utama dari penulisan buku ini, ya. Kemudian beliau berkata, ya, wa huwa muntashirun jiddan, dan adab-adab ini ya sangat banyak. Wa ana usyiru ila atrafin min maqasidihi karahatul italah wa khaufan ala qari'ihi minal malalah. Akan tapi saya hanya menyampaikan ya sebagian-sebagian saja, pokok-pokoknya saja, khawatir kepanjangan dan khawatir juga orang yang baca akan bosan, ya. Maka yang disebutkan Imam Nawawi hanyalah sebagian pokok-pokok penting saja. Yang pertama kata beliau, fa awwalu dzalika annahu yajibu 'alal qari' al-ikhlas kama qaddamnahu. Yang pertama yaitu harus ikhlas tatkala membaca Al-Qur'an, tidak mencari pujian manusia, tidak untuk dipandang oleh manusia, bukan untuk yang perkara-perkara dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa mura'atul adabi ma'al Qur'an, dan dia harus perhatian terhadap adab bersama Al-Qur'an. Fayambagi an yastahdzira fi nafsihi annahu yunaji Allah Ta'ala. Ini poin penting yang disampaikan oleh Nawawi, yaitu seorang tatkala membaca Al-Qur'an dia harus menghadirkan dalam hatinya bahwasanya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu munajat asalnya kata munajat itu adalah berbicara berdekatan antara dua orang, ya. Dia sedang bermunajat, ya. Yaitu makanya dia sedang menghadirkan dalam dirinya bahwasanya tatkala dia baca Al-Qur'an dia sedang bermunajat, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra'u ala hali man yara Allah taala. Dia membaca Al-Qur'an sambil menghadirkan seakan-akan dia melihat Allah di depan dia. Fa innahu illam yakun yarahu fa inna Allah taala yarahu. Kalau dia tidak mampu untuk melihat Allah, maka yakinlah Allah sedang melihatnya. Artinya Imam Nawawi rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita bahwasanya baca Al-Quran itu adalah ibadah yang agung. Oleh karenanya seorang tatkala membaca Al-Quran hendaknya dia menghadirkan al-ihsan. Al-ihsan yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak mau melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Ya. Jadi ini sejogjanya kepada seluruh ibadah, terutama ibadah-ibadah yang agung seperti membaca Al-Quran. Tatkala orang membaca Al-Quran, dia menghadirkan hal ini, dia tidak akan menggampangkan baca Al-Quran. Karena dia menghadirkan dalam dirinya, ini ibadah agung. Sebagaimana dia sholat, dia merasa ibadah yang agung. Demikian juga baca Al-Quran, ini ibadah yang agung. Kemudian beliau menyebutkan adab-adab yang berkaitan dengan baca Al-Quran. Saya bacakan sebagian, ya. Wa yanbaghi idza arada al-qira'an yunadhdhifahu bisiwak wa ghairihi. Bahwasanya seorang kalau hendak baca Al-Quran, hendaknya dia bersiwak, ya, dengan kayu al-araq, ya, atau yang lainnya, ya. Kata beliau, wa yajuzu bisairil aidan, segala kayu-kayu yang mungkin untuk digunakan membersihkan gigi, maka hendaknya digunakan selain kayu siwak, ya. Kalau kayu siwak arak yang ada di Madinah, biasanya kalau kita pergi ke Madinah, kemudian di pintu-pintu masjid biasanya ada orang jualan kayu siwak, ya, itu yang terbaik. Tapi selain itu tidak ada masalah, ya. Kayu yang digunakan siwak selain kayu arak boleh, ya. Yang penting bisa fungsinya sebagai siwak. Atau yang perkara yang lain seperti kata beliau kal khirqah al khashinah, seperti kain yang mungkin kasar yang bisa digunakan untuk bersihkan gigi, tidak jadi masalah. Atau kita katakan zaman sekarang bisa menggunakan sikat gigi dengan odol gigi, maka ini sudah mewakili, ya. Bahkan seandainya itu semua tidak ada, ya, maka boleh juga menggunakan jari, ya. Misalnya tidak ada hal yang untuk menggunakan gigi, bersihkan gigi kita, maka kita boleh bersihkan dengan jari. Ini juga tidak jadi masalah. Baik. Kemudian ada berikutnya
wa yustahabbu an yaqra al-Qur'an wa huwa ala taharah. Dan disunahkan seorang atau disukai seorang baca Al-Qur'an dalam kondisi bersuci. Fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimin. Kalau dia baca dalam kondisi berhadas, hadas kecil maksudnya, maka dibolehkan dengan ijma. Tidak mengapa seorang baca Al-Qur'an dalam kondisi berhadas. Dia belum wudu, baru buang angin, baru buang air besar, baru buang air kecil, kemudian dia baca Al-Qur'an, tidak jadi masalah. Ya. Berkata Imamul Haramain itu Al-Juwaini, wala yuqal irtakaba makruhan. Orang yang baca Quran dalam kondisi tidak bersuci tidak dikatakan makruh. Ya, kata Al-Juwaini tidak dikatakan makruh. Bal huwa tarikun lil afdal. Hanya dikatakan dia meninggalkan sesuatu yang afdal. Dan ini penting sehingga seorang tidak ragu-ragu untuk baca Al-Quran meskipun dalam kondisi berhadas. Ya, kalau dia bisa di rumah misalnya atau di kantor dia berwudu kemudian dia baca Quran atau di tempat yang mungkin dia untuk berwudu. Tapi seandainya dia misalnya di mobil tidak bisa berwudu, misalnya dia di kereta tidak bisa berwudu atau sulit untuk berwudu, atau dia di bis kota ya atau ya, di tempat-tempat yang sulit bagi dia berwudu atau jauh kalau harus berwudu atau dia malas berwudu tetap boleh baginya untuk baca Al-Quran dan tidak dikatakan makruh. Tapi dia hanya meninggalkan yang terbaik. Yang terbaik seorang baca Al-Quran dalam kondisi berwudu. Tetapi jika tidak berwudu maka tidak makruh sama sekali. Adapun hadas besar seperti junub dan haid, ya, maka adapun junub maka tidak boleh baca Al-Quran, ya, sama sekali. Adapun haid maka ini khilaf di kalangan para ulama. Adapun mazhab Syafi'i itu mazhabnya Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau berkata fa innahu yahrumu alaihima qiraatul Quran. Sawa'un kana ayatan aw aqalla minha. Kata Imam Nawawi, junub dan wanita haid tidak boleh baca Al-Quran meskipun hanya baca satu ayat atau kurang dari satu ayat. Ya. Wa yajuzu lahumā ijra'ul Qur'an 'ala qulubihima min ghairi talaffuzin bihi. Adapun junub dan wanita haid menurut Imam Nawawi rahimahullah taala baca Quran tidak boleh sama sekali meskipun satu ayat, meskipun setengah ayat tidak boleh, tetapi dia boleh membaca dalam hatinya. Yang penting jangan dilafalkan. Dia lihat Al-Quran kemudian direnungkan, dia baca dalam hatinya, ya. Tidak mengapa. Wa yajuzu lahum an-nadharu fil mushaf wa imrarihi 'ala al-qalb. Demikian juga boleh dia melihat mushaf dan dia bacakan dalam hatinya, ya. Wa ajma'al muslimuna 'ala jawazi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa salati 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalik min al-adhkar lil junubi wal haid. Adapun zikir-zikir yang lain maka ijma' ulama dibolehkan. Wanita haid, orang yang junub boleh berdasarkan ijma', sepakat ulama tidak ada khilaf, boleh bertasbih, boleh bertahlil, boleh mengucapkan alhamdulillah, boleh mengucapkan Allahu akbar, boleh bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh azkar-azkar yang lainnya, zikir-zikir yang ini diperbolehkan. Ya. Ini diperbolehkan. Kemudian juga, ya, jika dia membaca doa yang doa tersebut datang dalam Al-Quran, wanita haid maupun junub, dan dia tidak bermaksudkan untuk baca Al-Quran, bukan bermaksudkan untuk bertilawah, maka boleh. Contohnya dia berdoa, dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini padahal ayat dalam Al-Quran. Tapi niat dia bukan untuk bertilawah, maka boleh berdoa dengan demikian. Ya. Misalnya tatkala dia naik kendaraan dia baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini juga diperbolehkan. Meskipun itu ayat dalam Al-Qur'an, tapi dia maksudnya bukan untuk baca Al-Qur'an, tapi untuk baca doa tatkala naik kendaraan. Ya. Ini diperbolehkan. Seperti misalnya dia mendengar orang terkena musibah kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini juga ayat dalam Al-Qur'an. Tapi dia tidak bermaksudkan untuk bertilawah. Ya, dia tidak bermaksud untuk bertilawah. Jadi beda antara bermaksud tilawah dengan tidak. Sama seperti seorang ketika sujud. Bolehkah dia berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Padahal Nabi mengatakan aku dilarang untuk baca Al-Qur'an. Ya, tatkala sujud, ya. Kata para ulama, jika dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah maksudnya untuk berdoa, bukan untuk tilawah, maka tidak jadi masalah. Dia membaca doa-doa yang cuplikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya, atau doa-doa yang lainnya dalam sujudnya selama tidak dia niatkan untuk bertilawah. Adapun dalam sujud dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim dzalikal kitab, enggak boleh. Inilah yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i, ya, bahwasanya wanita haid, ya, kalau junub tidak boleh baca Al-Quran, wanita haid juga tidak boleh baca Al-Quran. Adapun sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan
wanita haid boleh baca Al-Quran. Ini masalah khilafiyah. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya wanita haid boleh baca Al-Quran meskipun masalah khilaf, dan dipilih juga oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan wanita haid tidak boleh baca Al-Quran. Datang hadis tapi ya tidak sahih atau tidak sahih. Ya, adapun hadis yang sahih dan sahih maka tidak ada melarang wanita haid untuk baca Al-Quran. Oleh karenanya, sebagian ulama mengkiaskan wanita haid dengan junub. Sebagaimana junub tidak boleh baca Al-Quran, ya, karena dia hadas besar, maka demikian juga haid tidak boleh baca Al-Quran, hadas besar. Namun, sebagian ulama mengkritiki kias ini, analogi ini. Kenapa? Karena antara junub dan haid ada dua perbedaan mendasar, sehingga tidak bisa menganalogikan haid dengan junub. Yang pertama, bahwasanya dua perbedaan tersebut. Yang pertama bahwasanya orang yang junub itu biasanya karena keinginan dia sendiri, dia yang junub, ya, entah dengan berhubungan atau yang lain sehingga dia menjadi junub secara umum. Adapun haid bukan keinginannya, dia adalah suatu siklus yang datang kepada seorang wanita yang dari sananya seperti itu. Kata Allah, ya, ala banati Adam, Allah telah menetapkan putri-putri Adam mengalami haid, sehingga dia mau tidak mau dia terkena haid. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau junub, seorang ingin mengangkat hadas junub, mudah, dia tinggal mandi, selesai. Dia lagi junub, mandi 10 menit, 15 menit, selesai. Adapun haid, dia tidak bisa mengangkat hadas haidnya, tidak bisa. Maka dia harus menunggu sampai haidnya bersih dulu, entah 7 hari, entah 8 hari, entah 5 hari, entah 10 hari, ya. Sehingga dengan demikian tidak bisa mengkiaskan haid kepada orang junub. Oleh karenanya, mazhab Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya wanita haid kalau mau tidur tidak perlu berwudu. Beda dengan orang junub. Orang junub kalau mau tidur disunahkan dia berwudu. Ya, kalau bisa mandi lebih baik. Tapi kalau dia tidak sempat mandi, dia boleh berwudu untuk meringankan hadasnya. Ya, maka dia berwudu kemudian dia tidur. Adapun wanita haid tidak dianjurkan untuk berwudu ketika mau tidur. Ya. Taib. Jadi, saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan wanita haid boleh baca Al-Quran. Dia tidak boleh pegang Al-Quran, tapi dia boleh baca Al-Quran. Ya. Terutama wanita-wanita yang mereka punya hafalan-hafalan yang perlu untuk dimurajaahi. Ya. Maka tidak mengapa mereka untuk baca Al-Quran supaya bisa murajaah hafalan, menjaga hafalan mereka. Namun mereka jangan pegang Al-Quran. Ya. Kalau mereka pegang menggunakan kaos tangan atau memegang tidak langsung. Atau yang mudah sekarang dengan memegang semacam gadget, ya, baik HP ataupun laptop ataupun tabel yang semisalnya, ya, atau seperti iPad dan yang lainnya, ya, maka tidak jadi masalah dia membaca lewat gadget-gadget tersebut. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa yustahabbu an takuna al-qira'ah fi mawdhi'in nadhifin mukhtarin. Disukai seorang tatkala baca Al-Quran, dia baca di tempat yang bersih. Ya, terutama misalnya di masjid, ya, terutama di masjid. Ya. Kenapa? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, karena ya, banyak ulama yang menganjurkan untuk baca Al-Quran di masjid. Ya, kenapa? Karena masjid biasanya bersih, ini yang pertama. Yang kedua, syarafil buq'ah, dia mendapatkan keutamaan tempat, masjid tempat yang mulia, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendapatkan keutamaan yang ketiga, yaitu keutamaan di fadilatin ukhra wa hiya i'tikaf. Dia mendapatkan pahala i'tikaf. Ini menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya seorang kalau masuk masjid dia niatkan i'tikaf, maka dia mendapatkan pahala i'tikaf. Tentu ini ada khilaf. Berapa batas minimal i'tikaf? Ada yang mengatakan i'tikaf harus 10 hari. Ada yang mengatakan i'tikaf boleh sehari semalam. Ada yang mengatakan i'tikaf boleh semalam, minimal semalam atau 1 siang. Ada yang mengatakan i'tikaf tidak ada batasnya. Mau 1 jam boleh niat i'tikaf dan dapat pahala i'tikaf. Dan ini yang pendapat dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Makanya beliau berkata, فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ جَالِسٍ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِعْتِكَافِ. Makanya hendaknya bagi seorang yang hendak duduk di masjid, dia niatkan dia hendak i'tikaf. Sawa'un kathura fi julusihi aw qalla. Apakah dia lama bakalan duduk di masjid atau sebentar duduk di masjid.
Bal yanbaghi lahu awwala dukhulihil masjida an yanwi al-i'tikaf. Bahkan hendaknya ketika dia masuk masjid, langsung dalam hatinya dia niatkan bahwasanya dia hendak i'tikaf di masjid tersebut. Wa hadzal adabu yanbaghi an yu'tana bihi wa yusha' dzikruhu. Dan adab seperti ini hendaknya diperhatikan, hendaknya disebarkan. Wa ta'rifuhu as-sigharu wal awamu, ya. Dan agar dikenal oleh anak-anak kecil, orang-orang dewasa maupun orang-orang awam, fa innahu mimma yughfalu anhu, karena ini adab yang dilalaikan. Inilah pendapat Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau menganjurkan untuk baca Al-Qur'an di masjid karena dengan baca Al-Qur'an di masjid terkumpulkan 3 kebaikan. Pertama, tempatnya bersih, yang kedua, tempat yang mulia, yang ketiga bisa diniatkan untuk i'tikaf. Namun Allah alam bisawab, pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama bahwasanya i'tikaf minimal adalah semalam atau satu siang. Tapi menurut mazhab Syafi'i, maka boleh seorang i'tikaf di masjid dengan niat i'tikaf meskipun cuma 2 jam, 3 jam. Ini yang dianjurkan, seorang bisa baca Al-Quran di masjid. Kalau seandainya tidak di masjid, tidak jadi masalah. Yang penting di tempat yang bersih. Sampai para ulama membahas tentang bagaimana al-qira'ah fil hammam. Bagaimana hukum baca Al-Quran di al-hammam. Apa itu al-hammam? Al-hammam atau hammamat di zaman dahulu tempat pemandian. Tempat pemandian, ya. Mereka buat suatu tempat, orang-orang datang situ kemudian mandi. Mungkin ada ruangan-ruangan khusus, mungkin disediakan air dan yang lainnya. Karena mungkin tidak mudah mandi di zaman dulu menyediakan air dan yang lainnya. Sehingga dibuatlah hammamat, ya. Ya, mungkin kalau di modern dikasih air panas dan yang lainnya. Tapi intinya bukan toilet. Ya, hammam adalah tempat untuk pemandian. Nah, bolehkah baca Al-Quran di situ? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, faqad ikhtalafa salafu fi karahatiha. Para salaf khilaf tentang makruhnya atau tidak. Faqala ashabuna la tukrah. Maka para ulama kita, ulama Syafi'iyah mengatakan tidak makruh, ya. Tidak makruh. Bahkan dinukilkan oleh Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ishraf, ya, bahwasanya tidak dimakruhkan. Ini pendapat An-Nakhai dan Imam Malik dan perkataan Atha, ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh untuk baca Al-Quran di hammamat, yaitu di tempat pemandian. Saya ingin menyampaikan hal ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibahas masalah ini? Karena kita tahu para salaf mereka begitu perhatian terhadap waktu. Sampai mereka bahas bagaimana hukumnya baca Al-Quran di hammamat, di tempat pemandian. Ya, mungkin masuk, kemudian mungkin dalam kondisi di tempat yang seperti itu, ya. Mungkin pakai handuk saja misalnya, boleh nggak baca Al-Quran dalam kondisi demikian, ya. Ya, maka khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Tapi ini tidak lain menunjukkan bahwasanya mereka perhatian terhadap waktu, sehingga mereka mungkin sambil ngantri ingin baca Quran, boleh atau tidak. Ya. Ya, kalau kita mungkin tidak perlu kita bahas, karena siapa yang baca Al-Quran jangankan di tempat seperti itu, di tempat bebas aja yang boleh baca Quran, mungkin orang banyak tinggalkan Al-Quran. Tapi maksud saya para salaf begitu perhatian, sampai tempat seperti itu mereka bahas, boleh nggak baca Al-Quran, karena mereka ingin begitu semangatnya untuk baca Al-Quran, tidak ingin waktu mereka tersia-siakan tanpa membaca Al-Quran. Asy-Sya'bi berkata, tukrahu qira'atul Quran fi thalathati mawadhi'. Asy-Sya'bi, salah seorang tabi'in rahimahullah taala, berkata, dimakruhkan untuk baca Al-Quran di 3 tempat. Fil hammamat, tempat pemandian, wal hushush, al-hushush yaitu di toilet, wa baitur raha wa hiya tadur, di tempat penggilingan biji-bijian sementara penggilingannya sedang diputar, ya. Amal qira'atu fit thariq, bagaimana hukum baca Al-Quran sambil berjalan? Ini dibahas juga oleh para ulama. Maka kata Imam Nawawi, fal mukhtar annaha jaizatun ghairu makruha, yang benar boleh baca Al-Quran sambil berjalan dan tidak makruh. Idza lam yaltahi sahibuha, selama orang yang baca Al-Quran tidak lalai, ya. Artinya dia baca dan dia baca Al-Quran. Jangan sampai dia baca Al-Quran kemudian sambil lihat sana, ngelihat sini, sambil lihat ke atas, sambil lihat ke bawah. Ini tidak. Ini makruh seperti ini. Tapi kalau dia sambil berjalan dia fokus baca Al-Quran, maka tidak jadi masalah. Fa inil taha sahibuha anha kurihat. Adapun kalau dia ternyata sambil berjalan dia baca Quran dan dia terlalaikan sambil lihat sana, lihat sini, maka ini hukumnya makruh. Kama karihan Nabi SAW al-qira'ata lin-na'is. Karena Nabi SAW, ya, tidak suka orang yang dalam kondisi ngantuk baca Al-Quran. Karena khawatir apa? Makhafatan minal ghalat. Khawatir dia salah baca. Nah, kalau seorang sambil berjalan baca Al-Quran, misalnya di HP atau di Al-Quran, tapi dia sambil lihat sini, khawatir salah baca. Maka hendaknya dia fokus. Boleh dia baca sambil berjalan, tapi hendaknya dia fokus. Ini bagaimana
Sekali lagi ini berbicara tentang semangat salaf dalam baca Al-Quran. Di antara cerita yang saya dengar dari para ulama tentang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau kalau ke masjid maka beliau berjalan dari rumahnya ke masjid sambil baca Al-Quran. Ya. Ini pemandangan yang sering kita lihat di kota Madinah, para pelajar, mahasiswa Universitas Islam Madinah, mereka jalan sambil baca Al-Quran. Keluar dari masjid mereka baca Al-Quran. Bahkan di antara mereka saya lihat sendiri bagaimana mereka menyetor hafalan, syekhnya berjalan mereka sambil menyetor hafalan. Dan ini pemandangan yang sangat indah yang kita lihat di kota Madinah. Bukan cuma di masjid, sambil berjalan mereka ada yang setoran juga kepada guru mereka. Taib. Kemudian yang berikutnya, yustahabbu lil qari' fi ghairi sholati an yastaqbil al-qiblah. Seorang yang sedang baca Al-Quran kalau tidak sedang sholat dianjurkan dia sambil membaca Al-Quran sambil menghadap kiblat. Faqad ja'a fil hadis, telah datang dalam satu hadis, khairul majalis mastuqbila bihi al-qiblah. Sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat. Tapi hadisnya hadis yang dhaif. Namun secara umum ya seorang beribadah dianjurkan untuk menghadap kiblat ya. Wa yajlisu mutakhashsyi'an bi sakinatin wa waqar, dan seorang duduk baca Al-Qur'an serius, mutakhashsyi' serius, berusaha untuk khusyuk, bi sakinah dengan ketenangan ya, mutriqan ra'sahu dengan menundukkan kepalanya ya. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi kajalusihi baina yaday muallimihi, dan dia berusaha meskipun dia sendiri dia beradab. Sebagaimana dia baca Quran di depan gurunya, kalau dia sendiri pun dia baca Quran dengan adab. Ini yang terbaik tentunya. Ini yang terbaik. Fahadha huwal akmal. Ya. Walau qara'a qa'iman, tapi kalau dia baca sambil berdiri, au muttaji'an atau dalam kondisi berbaring, au fi firashihi atau di tempat tidurnya, au ala ghairi dzalika minal ahwal atau kondisi yang lain, maka ini diperbolehkan. Walahu ajrun, dan dia juga dapat pahala. Walakin dunal awal, tetapi derajatnya tidak seperti yang pertama. Dengan orang yang duduk serius, mengambil Quran, dia buka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dia serius, dia memandang, dia baca seakan-akan depan dia ada gurunya. Ya, meskipun dia sendirian, ini tentu lebih afdal. Tetapi selain kondisi ini tidak jadi masalah. Sambil berbaring, sambil berdiri, sambil duduk, di atas tempat tidurnya, ini diperbolehkan dan juga dapat pahala. Oleh karenanya Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring di atas lambung-lambung mereka. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh berdiri, duduk, berbaring, tidak ada masalah. Kemudian juga dikuatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersandar di pangkuanku, wa ana haidun, aku dalam kondisi haid, fayaqra'ul Qur'an, dan Nabi membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu sedang bersandar di pangkuan Aisyah ya. Kemudian ya di pangkuan Aisyah mungkin Rasulullah sambil berbaring ya, meletakkan kepalanya mungkin di dada Aisyah atau di pangkuan Aisyah. Sementara Aisyah dalam kondisi haid dan Rasulullah SAW baca Al-Quran. Ini menunjukkan tidak jadi masalah. Ya, dalam riwayat yang lain, wa yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hijri. Rasulullah baca Al-Quran sementara kepalanya di pangkuanku. Berarti Rasulullah SAW sambil berbaring baca Al-Quran bersama istrinya. Ya. Demikian juga dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inni aqra'ul Qur'an fi salati wa aqra'u ala firashi." Aku baca Al-Quran dalam salatku dan aku juga baca Al-Quran di tempat tidurku. Ya. Demikian juga Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala sarir." Kata Aisyah, aku baca Al-Quran, yaitu hizbi itu bagian juz-juz yang aku baca, ya, yaitu yang harus dia baca per harian, dalam kondisi aku berbaring di atas tempat tidur. Jadi diperbolehkan. Jadi saya ulangi, yang terbaik adalah seorang serius baca Al-Quran, duduk dengan baik, tapi dalam kondisi berbaring, menjulurkan kakinya, berdiri, duduk, ini semua boleh. Yang penting jangan sampai dia tidak fokus, itu penting. Ya, intinya diperbolehkan selama dia menunjukkan perhatian dia terhadap Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, فَإِذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ fil qira'ah ista'adz. Kalau dia hendak baca Al-Quran, maka dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Sebagian salaf ya atau sebagian
ulama mengatakan, sebagian salaf mengatakan a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ini juga boleh. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Atau yang mudah kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, kita membacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Namun hukum berta'awudz ini tidaklah wajib. Tapi hukumnya sunnah. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika kau baca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, seandainya seorang baca Al-Qur'an tanpa berta'awudz, maka tidak mengapa. Ya, tidak jadi masalah. Tapi yang terbaik adalah dia berta'awudz tatkala membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian di antara juga Imam Nawawi mengatakan, wa yanbaghi an yuhafidha ala qiraati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwa bara'ah. Hendaknya seorang tatkala baca Al-Qur'an, ya, misalnya dia baca Al-Qur'an, hendaknya setiap awal dari surat tetap dia baca bismillah, ya. Misalnya dia lagi baca juz amma, ya. Kemudian dia baca juz amma, dia misalnya baca wadduha wal laili idza saja sampai di akhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian dia akan lanjut pada surat yang lain, alam nashrah laka sadrak. Jangan lupa dia baca bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Nawawi, hendaknya dia baca. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim termaktub dalam Al-Qur'an. Maka menurut Imam Nawawi dia adalah bagian daripada surat. Karena ada khilaf, ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat, dia hanyalah pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Ya, kecuali surat Taubah. Surat Taubah tidak ada bismillahnya. Maka tidak perlu kita baca bismillahirrahmanirrahim bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina dan seterusnya, tidak perlu karena tidak ada bismillahnya di awal bara'ah. Kenapa tidak ada bismillahnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan karena ayat tersebut berbicara tentang perang, tentang jihad, maka tidak layak untuk dibaca bismillahirrahmanirrahim karena bismillahirrahmanirrahim menggambarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sementara di situ sebutkan tentang peperangan, bagaimana hukuman terhadap orang-orang musyrikin. Namun pendapat yang lebih kuat bahwasanya wallahu alam bisawab, sebenarnya mengatakan ada khilaf para ulama apakah surat Al-Anfal bersambung dengan surat Bara'ah atau tidak. Surat Al-Anfal dengan surat Taubah ini bersambung atau tidak, sehingga ada yang mengatakan surat Al-Anfal dan Bara'ah satu surat, sehingga tidak diletakkan bismillah di antara keduanya karena dianggap satu surat. Kalau alam bisawab tidak ditulis bismillah, maka tidak perlu kita baca bismillah. Tetapi surat-surat yang lainnya ada bismillah, maka hendaknya kita baca agar kalau kita selesai dari awal sampai akhir, semua bismillah yang ada di awal surat kita baca, bisa kita pastikan kita sudah khatam Quran. Itu maksudnya kata Imam Nawawi. Adapun kalau kita baca tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, langsung kita baca alam nashrah laka sadrak, tidak pakai bismillah, khawatirnya bismillah tersebut termasuk daripada surat alam nashrah, surat asy-syarah, sehingga kita tidak dianggap khatam Quran karena ada ayat-ayat yang tidak kita baca. Jadi untuk memastikan, maka seorang tatkala baca surat-surat pergantian dari surat satu surat yang lainnya, tetap dia baca bismillahirrahmanirrahim untuk memastikan bahwasanya dia benar-benar khatam Al-Qur'an. Kemudian berikutnya beliau berkata, fa idza syara'a fil qira'ah falyakun sya'nuhu al-khusyu' wa tadabbur indal qira'ah. Jika dia mulai baca Al-Qur'an, maka hendaknya yang dia perhatikan adalah khusyuk. Dia khusyuk dalam baca Al-Qur'an. Tadabbur, dan dia benar-benar berusaha memahami maknanya. Ya, ini tentunya bisa dilakukan oleh orang yang ngerti bahasa Arab, tapi yang tidak ngerti bahasa Arab agak sulit ya. Mau tidak mau dia harus berusaha dibantu dengan terjemahan. Dia baca sambil lihat terjemahan, baca lagi sambil lihat terjemahan. Karena untuk mentadaburi maknanya kalau tidak tahu bahasa Arab repot. Maka dia baca Al-Quran sampai terjemahan, ini bagus, ini sangat dianjurkan bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab. Wa tadabbur indal qiraah, hendaknya dia bertadabbur tatkala baca Al-Quran. Ya. Wa dalail alaihi aktsaru min an tuhsar, adapun dalil untuk baca dengan tadabbur sangat banyak. Ya. Dan fahuwal maqsudul matlub, dan inilah yang diinginkan dari baca Al-Quran. Wa bihi tansyarihus sudur, dengan tadabburlah maka hati akan menjadi lega, menjadi lapang. Wa tastanirul qulub, dan hati menjadi bercahaya. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman,
Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun. Yang kitab tersebut penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ya. Dan hadis-hadis tentang perintah untuk tadabbur sangat banyak. Perkataan salaf juga sangat banyak. Waqad bata jama'atun minas salaf yatruna ayatan wahidatan yatadabbarunaha wa yuraddidunaha. Bahkan sebagian salaf semalam suntuk mereka baca satu ayat. Mereka ulang-ulang satu ayat saja. Untuk apa? Untuk tadabbur. Ila sabah. Mereka baca bangun malam, salat malam, yang dibaca cuma satu ayat. Diulang sampai subuh. Bahkan waqad sa'iqa jama'atun minas salaf indal qiraah. Bahkan sebagian salaf begitu tinggi tadabbur mereka sampai mereka pingsan tatkala baca Al-Quran. Bahkan wa mata jama'atun minhum halal qiraah. Bahkan sebagian mereka meninggal dunia tatkala baca Al-Quran. Bahkan di antara mereka meninggal dunia tatkala baca Al-Quran. Wa rawaina an Bahz bin Hakim anna Zurarah bin Awfa at-tabi'i, ada seorang bernama Zurarah bin Awfa, seorang tabi'in yang mulia. Ammahum fi salatil fajr. Dia menjadi imam di salat subuh. Faqara'a hatta balagha, kemudian dia baca Al-Quran tatkala imam salat subuh sampai firman Allah, fa idza nuqira fin naqur, tatkala ditiupkan sangkakala. Fadzalika yauma idzin yaumun asir, dan inilah hari yang sangat berat. Ditiupkan sangkakala. Kharra mayyitan, maka dia pun jatuh meninggal dunia. Qala Bahz bin Hakim berkata, fa kuntu fi man hamalahu, aku termasuk orang yang mengangkat dia ketika meninggal dunia. Artinya para salaf mereka bertadabbur tentang ayat-ayat Allah sampai ada yang pingsan, sampai ada yang meninggal dunia. Seperti tadi Zurarah bin Awfa. Subhanallah, kita luar biasa iman mereka. Ya, ini bukan satu atau dua orang, banyak yang seperti ini. Pingsan, meninggal ya. Dan yang lainnya. Wa kana Ahmad bin Abil Hawari radhiyallahu anhu wa huwa raihanatu Syam. Kama qala Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah, idza quri'a indahu al-Qur'an yasihu wa yas'aq. Seorang yang salaf yang bernama Ahmad bin Abil Hawari, ya, seorang ulama, ya, kalau dibacakan Al-Quran di sisinya, yasihu, dia teriak kemudian dia pingsan. Kemudian Ibnu Abi Daud berkata, Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i rahimahullah mengingkari perbuatan Ibnu Abil Hawari ini. Kenapa sampai seperti itu? Dengar Al-Quran sampai pingsan. Ya, dan dia seorang yang mulia, ya. Demikian juga Abul Jauza seorang ulama yang lain juga mengingkari perbuatan Ibnu Abil Hawari, kenapa harus teriak dan pingsan, dan yang lainnya mengingkari perbuatan tersebut. Kata Imam Nawawi mengomentari, was-shawabu adamul inkari illa ala man i'tarafa bi annahu yaf'aluhu tasannu'an. Yang benar tidak perlu diingkari, kecuali diketahui dia hanya sekedar berbuat-buat, maksa-maksakan diri, bersandiwara. Itu tidak boleh. Itu silakan diingkari maksudnya. Tapi kalau dia tidak sengaja dan terbawa dengan perasaannya, tiba-tiba dia pingsan, teriak, tidak kuat kemudian pingsan, maka ini tidak perlu diingkari, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Nawawi menukil perkataan Ibrahim Al-Khawwas, dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obat hati ada 5 perkara. Qiraatul Qur'ani bitadabbur. Di antaranya adalah baca Al-Quran dengan tadabbur. Kemudian yang kedua, wa khala'ul batn, yaitu mengosongkan perut. Ya, sering berpuasa. Kemudian yang ketiga, wa qiyamul lail, untuk membersihkan hati dengan salat malam. Kemudian yang berikutnya yang keempat, wa tadarru' inda sahar, tatkala di waktu sahur bertadarru', berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, wa mujalasatu salihin, bermujalasah dengan orang-orang yang saleh. Inilah obat penyakit hati. Taib, ini beliau ingin menjelaskan bagaimana para salaf dahulu perhatian terhadap baca Al-Quran, sampai di antara mereka ada yang pingsan, sampai di antara mereka ada yang meninggal dunia. Kemudian faslun fi istihbabi tardidil ayat litadabbur, tentang dibolehkannya atau dianjurkannya mengulang-ulangi satu ayat dalam rangka mentadabburi. Telah kita sebutkan tadi, ya, bagaimana para salaf mengulang-ulangi satu ayat, ya, dan mereka benar-benar terhanyut dengan bacaan Al-Quran. Ya. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Rasulullah SAW pernah salat malam.
Rasulullah SAW mengulangi satu ayat sampai subuh. Dan ini sunnah, boleh seorang mengulangi satu ayat sampai subuh, nggak ada masalah. Ya, kalau dia ingin merenungkan makna dari kandungan ayat tersebut. Yaitu ayat tersebut adalah firman Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menyiksa mereka, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Hadis ini diriwayatkan Nasai dan Ibnu Majah dan hadis yang sahih. Kemudian juga diriwayatkan dari para sahabat mereka mengulang-ulangi satu ayat seperti dari Tamim Ad-Dari. Beliau mengulang-ulang ayat dari malam hari sampai pagi. Yaitu firman Allah, am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan beramal saleh? Tentunya tidak sama. Apakah mereka menyangka mereka akan disamakan dengan orang beramal saleh dan beriman? Jawabannya tentu tidak. Dia ngulang-ulangi ayat ini ya sampai pagi hari. Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga Abbad bin Hamzah, Abbad bin Hamzah berkata, dakhaltu al-Asma. Aku menemui Asma radhiyallahu anha, itu Asma bintu Abi Bakar, putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa hiya taqra, dan Asma sedang baca firman Allah, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah menganugerahkan kepada kami. Itu pembicaraan penghuni surga. Ketika di surga mereka berkata, famannallahu alaina, Allah telah menganugerahkan kepada kami, wa waqana adzabas samum, dan menjauhkan kami dari azab neraka jahanam. Fawaqafat indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u. Maka Asma binti Abi Bakar berhenti, kemudian dia berdoa. Kemudian dia baca lagi, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah anugerahkan kepada kami dan menjauhkan kami dari azab neraka jahanam. Kemudian dia berdoa. Kemudian dia ulangi lagi ayat tersebut. Fatalat alayya dzalik. Aku nunggu lama sekali, kata Abbad bin Hamzah. Fadhahabtu ila suq. Aku pun pergi ke pasar. Faqadaitu hajati, kemudian aku selesaikan urusanku di pasar. Tsumma raja'tu, aku kembali lagi kepada Asma, wa hiya tu'iduha wa tad'u, dan dia ulangi ayat tersebut dan dia berdoa. Dan ini dalil bahwasanya kalau orang baca Al-Qur'an dalam salat misalnya, kemudian dia membaca satu ayat tentang kenikmatan atau tentang suatu azab, dia boleh berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kenikmatan atau terjauhkan dari azab. Enggak ada masalah dilakukan oleh Asma bintu Abi Bakar, ya. Boleh, ya. Tatkala dalam salat maupun di luar salat, ya. Nanti akan ada pembahasannya. Warwaina hadhil qissah an Aisyah radhiyallahu anha. Kami riwayatkan kisah ini dari juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Demikian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Dia mengulang-ulangi firman Allah tatkala dibaca, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma, ya Rabbku tambahkanlah aku ilmu. Ya Rabbku tambahkanlah aku ilmu. Demikian juga Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Dia mengulang-ulangi firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada suatu hari yang dimana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dia ulang-ulang ayat tersebut. Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah. Takutlah kalian kepada suatu hari dimana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah. Kemudian juga dia mengulang-ulangi firman Allah, fasawfa ya'lamun idzil aglalu fi a'naqihim. Sungguh mereka akan mengetahui tatkala belenggu-belenggu dipasangkan di leher-leher mereka. Kemudian juga dia mengulang-ulangi firman Allah, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang buat engkau terlalaikan, ya, sehingga bermaksiat, ya, terhadap Rabbmu yang sangat mulia, yang sangat baik. Apa yang buat kau lalai sehingga berbuat maksiat, ya, terhadap Rabbmu yang sangat baik. Wa kana dhahak, demikian juga dhahak, idza tala, jika dia baca firman Allah, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka penghuni neraka jahanam ada kumpulan api neraka, ya, asap-asap yang panas dari atas mereka dan dari di bawah mereka, dikepung oleh asap-asap yang sangat panas. Yuraddiduha ila sar, maka dia ulang-ulangi sampai subuh. Ini dalil bahwasanya boleh seorang baca Al-Qur'an dalam salat maupun di luar salat, kemudian dia ulang-ulangi ayat tersebut sambil dia renungkan, bahkan berjam-jam tidak jadi masalah. Sambil dia berdoa, berhenti berdoa kepada Allah, kemudian ulangi lagi berdoa sebagaimana dilakukan oleh para salaf. Dan Nabi SAW pernah mengulangi tadi satu ayat sampai subuh. Kemudian pembahasan berikutnya, fil bukai inda qiraatil Qur'an, tentang menangis tatkala baca Al-Qur'an. Tentang menangis tatkala baca Al-Qur'an. Wa huwa sifatul arifin. Menangis dalam tatkala baca Al-Qur'an merupakan sifat-sifat orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa syiaru ibadillahi shalihin. Dan inilah syiarnya para hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, menangis tatkala baca Al-Qur'an. Ya. Ini betul-betul seorang berusaha memahami apa yang dia baca dan merenungkan apa yang dia baca. Kata Allah, wa yakhruna lil adqani yabkun wa yazidum khusyu'an. Mereka
tersungkur sujud kepada Allah dalam kondisi menangis dan bertambah khusyuk mereka. Allah muji orang-orang yang menangis tatkala membaca Al-Quran. Dan hadis-hadis dan asar-asar dari salaf sangat banyak tentang hal ini. Di antaranya hadis dari Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an wabku, bacalah Al-Quran dan menangislah. Fa illam tabku fatabakau. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis. Itu sambil mengisak-ngisakkan ya. Dalam rangka untuk terbiasa, bisa khusyuk, bisa menghayati sambil tatkala seorang baca sendirian, maka dia berusaha untuk seakan-akan dia sedang menangis. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari Umar bin Khattab salat subuh jadi imam. Faqara'a surat Yusuf. Maka dia membaca surat Yusuf. Fabaka, maka Umar pun menangis tatkala jadi imam membaca surat Yusuf. Hatta salat dumu'uhu ala turquwatihi, sampai akhirnya air mata mengalir sampai di tulang selangkangnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, annahu kana fi salatil isya. Itu beliau sedang salat isya. Fayadullu ala takrurihi minhu, yaitu Umar sering menangis terkadang dalam salat subuh, terkadang dalam salat isya. Ini Umar bin Khattab yang terkenal hebat, yang terkenal tegas. Ya. Ternyata dalam salat lembut, menangis dalam salatnya. Dalam riwayat yang lain, fabaka hatta sami'u buka'ahu min wara'is sufuf. Umar menangis sampai orang-orang di belakang saf belakang dulu tidak ada mic. Tidak ada mikrofon, mereka mendengar tangisan isakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga dari Abi Raja, beliau berkata, "Ra'aitu Ibnu Abbasin, aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa tahta 'ainaihi mithlu syirakil bali minad dumu'." Dan di bawah matanya seperti ada tali sendal yang sudah usang, yaitu saking sering nangisnya, nampak mungkin warna hitam saking sering nangisnya, ya, matanya mungkin mengalami sesuatu sehingga terlihat. Ya, orang kalau nangis lihat di sini ya, sering nangis ya. Maka tangisan, kenapa tangisan? Karena khusyuk dalam membaca Al-Qur'an atau dalam salatnya. An Abi Saleh, beliau berkata, qadima nasun min ahli Yaman ala Abi Bakar As-Siddiq. Sekelompok orang dari negeri Yaman datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Faja'alu yaqra'una al-Qur'ana wa yabkun. Kemudian mereka baca Quran dan mereka menangis. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq berkata, hakadha kunna, demikianlah kami kalau baca Al-Quran menangis. Dan Abu Bakar As-Siddiq ma'ruf, kalau salat jadi imam nangis. Ya, makanya waktu Nabi SAW sakit, Nabi suruh muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Kata Nabi SAW kepada istri-istrinya, suruh Abu Bakar jadi imam. Jadi imam menggantikan aku. Rasulullah sakit tidak bisa jadi imam. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar suka menangis dalam salatnya, artinya nangis nanti suaranya kurang kedengaran dan yang lainnya. Jadi Abu Bakar terkenal suka menangis. Wa an Hisham qala rubbama sami'tu buka Muhammad bin Sirin fil lail wa huwa fi salat. Terkadang aku mendengar Muhammad bin Sirin salat malam sambil menangis. Dan asar-asar dari para salaf tentang ini sangat banyak, tidak mungkin kita kumpulkan di sini. Apa yang kami sebutkan ini mudah-mudahan sudah cukup, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menukil perkataan Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala. Beliau berkata, wal buka mustahabbun ma'al qiraah wa indaha. Menangis dianjurkan tatkala membaca Al-Qur'an atau tatkala sedang membaca Al-Qur'an. Qala wa tariquhu fi tahsilihi. Adapun cara agar kita bisa menangis tatkala membaca Al-Qur'an, an yuhdhira fi qalbihi al-huzn, yaitu dia bagaimana menghadirkan kesedihan dalam hatinya. Bi an yata'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id syadid. Caranya bagaimana agar dia bisa sedih? Dia renungkan tentang ancaman yang mengerikan dalam Al-Qur'an, tentang neraka, tentang yang mengerikan. Wal watha'ika wal uhud, dan juga janji-janji, ya, bagaimana peraturan-peraturan dalam Al-Qur'an banyak, enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Summa yata'ammal taqsirahu fi dzalik. Kemudian dia renungkan dirinya yang kurang dalam menjalankan ini semua. Ya, yang kurang dalam menjalankan perintah-perintah Allah, yang melanggar larangan Allah banyak sekali. Dia renungkan tentang dirinya. Contoh kita saja kalau baca firman Allah, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman, tundukkan pandangan mereka. Kalau kita merenungkan ayat itu saja, kita tahu bahwasanya dosa kita sangat banyak. Kita renungkan, kita hayati, maka ini bisa menimbulkan kesedihan dalam hati kita. Ya, jadi caranya begitu. Lihat ancaman-ancaman Allah tentang neraka, tentang perintah-perintah Allah, larangan Allah.
Thumma yata'ammal taqsirahu fi dzalik. Kemudian renungkan bagaimana dia tidak menjalankan ini semuanya. Fa in lam yahdhurhu huznun wa bukaun kama yahdhurul khawas. Kalau ternyata dia tidak bisa menghadirkan kesedihan dan dia tidak bisa menangis sebagaimana orang-orang spesial yang bisa melakukannya, falyabki ala faqdi dzalik. Maka dia menangis di dirinya, kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Fa innahu min a'zamil masaib. Karena tidak bisa menangis tatkala baca Al-Qur'an termasuk musibah yang besar. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan ya. Wa yanbaghi an yurattila qira'atahu. Ya, hendaknya dia mentartil qiraahnya. Tartil ini lain dengan tajwid. Tajwid dianjurkan tartil itu baca dengan tenang agar dia bisa mentadabburi. Ya, dengan tajwid membantu tartil. Ya, tapi tajwid lain, tartil lain. Wa qad ittafaqal ulama'u ala istihbabi tartil. Para ulama telah sepakat disunahkan untuk membaca dengan tartil. Allah berfirman, "Warattil Qur'ana tartila." Bacalah Quran dengan tartil. Dan telah valid dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, annaha na'atat qira'atan Nabi. Dia mensifati tentang bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qira'atan mufassaratan harfan-harfan. Itu qira'ah yang dibaca dengan perlahan-lahan huruf demi huruf. Jadi Nabi SAW tidak baca dengan lepas begitu, tapi dia baca dengan perlahan-lahan. Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga dari hadis Abdullah bin Mughaffal, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW yauma fathi Makkah." Aku melihat Nabi tatkala hari ditaklukkannya kota Mekah. Ala naqatihi, Nabi di atas ontanya, yaqra'u surat al-Fathi. Nabi membaca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Farajja'a fi qira'ati, Nabi ulang-ulangi. Rajja'a itu mengulangi bacaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dianjurkan untuk tartil, yaitu dibaca dengan perlahan. Karena tujuan daripada baca Al-Quran adalah untuk mentadabburi, ya, mentadabburi. Wa an Mujahid annahu su'ila an rajulaini qara'a ahaduhuma Al-Baqarah wa Ala Imran. Dan dari Mujahid bin Jabr rahimahullah taala, beliau ditanya tentang dua orang, yang satu baca surat Al-Baqarah dan Al-Imran, wal akhar Al-Baqarah wahda, yang satu cuma baca surat Al-Baqarah. Wa zamanuhuma wa ruku'uhuma sujuduhuma julusuhuma sawa. Dan dua-duanya sama-sama waktunya. Artinya dua orang sedang salat. Satu dalam salatnya baca surat Al-Imran dan Al-Baqarah, yang satu cuma Al-Baqarah saja dan waktunya sama-sama 2 jam. Dalam salatnya sama-sama 2 jam. Namun satu orang dalam salatnya 2 jam, dia membaca Al-Baqarah dan Al-Imran, yang satunya dalam 2 jam hanya baca surat Al-Baqarah. Mana yang lebih baik? Ditanya Mujahid, muridnya Ibnu Abbas. Rukuknya sama, sujudnya sama, duduknya sama. Maka Mujahid berkata, alladzi qara'a al-Baqarah wahdaha afdal. Yang baca surat Al-Baqarah saja itu lebih afdal. Ini isyarat bahwasanya hendaknya dia baca dengan tartil. Ya, meskipun tidak banyak, tetapi tujuan daripada Al-Quran intinya adalah untuk tadabbur. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min aqra'al Qur'ana kullahu. Aku baca satu surat Al-Quran dengan aku tartil, diulang-ulang atau dihayati dengan pelan-pelan, lebih aku sukai daripada aku menghatamkan Quran, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini peringatan bahwasanya seorang boleh dia punya target, ya, tapi ada waktu dia untuk merenungkan ayat demi ayat. Dan saya anjurkan kepada para pemirsa yang belum bisa bahasa Arab, maka hendaknya dia hadirkan terjemah. Dia baca kemudian direnungkan, dia baca terjemah, sesekali dia baca tafsir. Nah, itu namanya tadabbur. Itulah disebut dengan apa? Tadabbur, liyadabbaru ayati, untuk mentadabburi. Kalau kita baca-baca dapat pahala, memang dapat pahala. Ada saatnya kita baca-baca, kita target 1 juz. Ada saatnya kita baca sambil tadabbur. Dan itu yang benar-benar membersihkan hati, meningkatkan iman, menjadikan kita menangis karena kita mentadabburi. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah taala, waqad nuhi 'anil ifrati fil isra, dan dilarang terlalu berlebih-lebihan dalam cepat membaca. Subhanallah. Apalagi baca gimana mau mentadabburi? Ya, kemudian bangga. Ya, Al-Fatihah 1 nafas, kemudian surat ini 1 nafas, ya. Berlebih-lebihan dalam terlalu cepat dilarang. Yusamma al-hadz, yaitu al-hadzu, terlalu cepat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ada seorang berkata kepadanya, ini aqra'ul mufassal fi raq'atin wahidah. Aku membaca surat Al-Mufassal dalam 1 rakaat. Mufassal itu dari surat Qaf sampai surat An-Nas.
Itu 4 juz lebih. Ibnu Mas'ud mengomentari, hadzan ka hadzis syair, kau baca cepat seperti melantunkan syair dengan cepat. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Sungguh sebagian kaum mereka baca Al-Qur'an, Quran tersebut tidak melewati tenggorokannya, itu tidak masuk dalam hati. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'. Tapi kalau Al-Qur'an masuk ke hati, maka kokoh dalam hatinya, maka bermanfaat, memberi manfaat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu riwayat dalam Sahih Muslim. Maksudnya Ibnu Mas'ud tidak melarang, tapi dia ingatkan, ada suatu kaum yang mereka baca dengan cepat dan Quran tersebut tidak masuk dalam hatinya. Kita sudah sebutkan kemarin tentang sebagian ulama yang mereka baca, ya seperti Utsman bin Affan 1 rakaat kemudian khatam, ya mereka beda, mereka luar biasa, mereka begitu baca dengan cepat pun mereka sudah mengerti tentang tafsirannya, apalagi ayat tersebut ayat tersebut turun, mereka tahu kejadiannya, sehingga mereka tahu. Ya, adapun kita yang bahasa Arab minim atau kurang, kemudian buku tafsir kita tidak baca, ya, hadis-hadis kita tidak begitu paham, maka hendaknya kita baca pelan-pelan. Ya, pelan-pelan ya. Kita renungkan karena iman kita jauh dengan iman mereka. Iman kita jauh dengan iman mereka. Qala ulama berkata, at-tartilu mustahabbun litadabburi wa li ghairihi. Ya, tartil dianjurkan untuk tadabbur dan untuk selain tadabbur. Qalu wa lihadza yustahabbu at-tartilu lil ajami alladhi la yafhamu ma'nahu. Oleh karenanya dianjurkan untuk tartil bagi orang yang ajam, yaitu non Arab, yang tidak mengerti maknanya. Lianna dzalika aqrabu ila at-tawqir wal ihtiram wa ashaddu ta'thiran fil qalbi. Karena itu lebih mendekati penghormatan terhadap Al-Qur'an, pengagungan terhadap Al-Qur'an, dan itu lebih masuk ke dalam hatinya. Taib, ini pembahasan berikutnya juga tidak kalah penting. Wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin an yas'alallah ta'ala min fadlihi. Kalau seorang membaca ayat tentang rahmat, tentang surga, tentang ampunan Allah, tentang karunia Allah, tentang rahmat-rahmat Allah, hendaknya dia berdoa kepada Allah, berhenti sejenak berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlihi, minta karunia Allah. Atau Allahumma inni as'aluka al-afiyah dan yang lainnya. Wa idza marra bi ayati adzabin, kalau dia melewati ayat-ayat tentang azab, hendaknya dia beristi'adzah kepada Allah dari keburukan. Au minal azab. A'udzubillahi minal azab. Dia baca tentang ayat Jahannam, tentang siksaan terhadap kaum-kaum terdahulu. Ya, tentang kemurkaan Allah, tentang maksiat-maksiat, maka dia berkata, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Aku berlindung kepada Engkau. Allahumma inni a'udzubika minasyarr. Aku berlindung kepada Engkau dari azab, dari keburukan. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan daripada ini semua. Dengan demikian dia baca terbawa hatinya. Benar-benar dia hanyut dalam baca Al-Quran. Begitu dia baca ayat rahmat, dia berdoa, Allahumma as'aluka min fadlik, Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah. Aku berdoa sebebasnya, minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baca ayat azab, maka dia hendaknya minta keselamatan atau minta ampun, ya. Allah as'aluka al-afiyata min kulli makruh, ya Allah aku mohon kepada Engkau keselamatan dari segala keburukan, ini semisalnya. Wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi subhanahu wa ta'ala nazzahu. Kalau dia melewati ayat-ayat yang berbicara tentang Allah Maha Suci, tentang Allah Maha Suci daripada kesyirikan, daripada mengatakan Allah punya anak dan yang lainnya yang dituduhkan oleh musyrikin, maka dia mengatakan subhanallah wa ta'ala. Subhanahu, subhanahu. Jadi dia memuji Allah subhanahu. Atau dia mengatakan tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Ya, demikian. Ini dianjurkan. Adapun dalilnya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faftaha al-Baqarah. Maka Nabi baca surat Al-Baqarah 1 rakaat. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Aku katakan nanti ayat ke-100 insyaallah Nabi akan rukuk. Summa madha, ternyata sudah lewat ayat 100, Nabi masih terus lanjut. Faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha. Dalam hatiku, mungkin Nabi ingin menghabiskan surat Al-Baqarah 1 rakaat. Habis Al-Baqarah selesai, Nabi akan rukuk. Ya, faqultu yarka'u biha. Aku berharap setelah surat Al-Baqarah, atau aku menyangka surat Al-Baqarah selesai, Rasulullah akan rukuk. Ternyata, thumma taftah an-nisa faqara. Ternyata Nabi lanjutkan surat An-Nisa. Nabi baca. Ternyata selesai surat An-Nisa, belum selesai lagi. Thumma ftataha ala Imran. Kemudian Nabi baca lagi surat Imran. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Nabi baca dengan lepas, ya. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha.
Kalau Nabi melewati ayat-ayat tentang tasbih, tentang Allah Maha Suci daripada keburukan, dari kesyirikan, daripada kekurangan, Nabi mengatakan subhanallah. Wa idza marra bi ayati su'alin sa'ala. Kalau ada ayat tentang bagaimana permohonan orang-orang terhadap kenikmatan, terhadap surga, terhadap macam-macam, Nabi minta. Berlindung daripada azab, Nabi minta. Memohon kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadha. Kalau Nabi melewati ayat-ayat yang di situ ada ta'awudz, Nabi berta'awudz. Ini dalilnya, rawahu Muslim. Ini dalil dalam Sahih Muslim menunjukkan bahwasanya dalam salat pun kita boleh seperti ini. Untuk masalah ini ada khilaf di kalangan ulama. Kita boleh baca doa seperti ini kapan? Apakah dalam salat boleh? Kalau dalam salat apanya salat sunnah saja? Salat fardu tidak boleh. Kemudian dalam salat apakah kalau di luar salat boleh? Semua orang boleh. Di luar salat baca Quran kita sambil baca kemudian kita berdoa di tengah-tengah bacaan Quran. Tapi kalau dalam salat maka ada khilaf, ya. Terutama antara yang melarang agak ketat dalam mazhab Hanafi. Kita bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala. Qala ashabuna rahimahumullah, berkata ulama-ulama kami, ashabuna maksudnya sahabat-sahabat kami, maksudnya ulama mazhab Syafi'iyah. Mereka berkata, wa yustahabbu hadha as-su'alu wal isti'adzatu wastasbihu likulli qari'in. Dan dianjurkan hal ini, minta berdoa kepada Allah atau beristi'adzah atau bertasbih bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Sawa'un kana fi salati aw kharijan minha. Apakah dia baca dalam ketika sedang salat atau sedang tidak salat. Qalu, para ulama Syafi'iyah berkata, wa yustahabbu dzalika fi salati lil imami wal ma'mum. Dan dianjurkan hal tersebut untuk dibaca dalam salat, baik bagi imam maupun bagi makmum, wal munfarid maupun salat sendiri. Li'annahu du'aun fastawu fihi kat-ta'min aqibal Fatihah. Dan ini adalah doa, maka hukumnya sama sebagaimana orang mengucapkan waladhdallin amin setelah surat Al-Fatihah. Baik imam maupun makmum mengucapkan amin, salat sendiri maupun berjamaah. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min istihbabis su'ali wal isti'adzati huwa madhhabu Syafi'i. Dan apa yang kami ucapkan ini, kami sampaikan ini tentang dianjurkannya untuk berdoa kepada Allah dan beristi'adzah di tengah-tengah bacaan Quran dalam salat sebagai makmum atau sebagai imam atau sebagai salat sendirian, ini adalah madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa jamahiril ulama rahimahumullah, dan juga madhab mayoritas ulama dari madhab-madhab yang lain. Wa qala Abu Hanifah. Adapun Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, la yustahabbu dzalika bal yukrahu fi salat. Adapun dalam salat maka tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan. Bahkan hukumnya makruh. Was-shawabu qaulul jamahir lima qaddamna. Yang benar adalah hukumnya adalah sunnah, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Baik. Kita lanjutkan juga. Wa mimma yu'tana wa yuta'akkadu al-amru bihi ihtiramul Qur'an min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin al-qari'in mujtami'in. Wa min dzalika jinabudz dhahiki wal laghat. Dan yang perlu diperhatikan dan untuk ditekankan hendaknya menghormati Al-Qur'an. Dijauhkan dari perkara-perkara yang terkadang digampangkan oleh orang-orang yang lalai, terutama tatkala mereka membaca Al-Qur'an bareng-bareng. Di antaranya yang hendak dijauhi adalah menjauhi, ya, jangan suka tertawa, dan laghat yaitu perkara sia-sia. Wal hadits fi khilalil qiraah, sedang baca kemudian ngobrol, ini juga tidak baik. Illa kalaman yattaru ilaihi, kecuali pembicaraan yang memang harus darurat, harus dibicarakan. Wal yamtathil amrallahi subhanahu wa ta'ala, hendaknya seorang menjalankan perintah Allah yang Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Jika dibaca Al-Qur'an maka dengarkanlah, wa ansitu, ya simaklah, diamlah, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang tatkala baca Al-Qur'an atau mendengar orang baca Al-Qur'an, hendaknya mengikuti apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza qara'a Al-Qur'an la yatakallam. Ibnu Umar kalau baca Al-Qur'an dia tidak ngomong. Hatta yafraga mimma arada an yaqra'u, sampai dia selesai dari apa yang hendak dia baca. Hadis riwayat Bukhari atau athar riwayat Bukhari. Dan dia berkata, wa qala lam yatakallam hatta yafrag minhu, ya, yaitu dia tidak bicara sampai dia selesai dari baca Al-Qur'an. Artinya seorang baca Quran selesai, jangan dia baca kemudian ngobrol, baca lagi ngobrol. Ini kurang beradab, ya. Tidak sampai derajat haram, tetapi kurang beradab. Boleh dia ngobrol, dia boleh ngomong kalau dalam kondisi yang penting sekali, maka dia ucapkan kemudian dilanjutkan lagi bacaan Al-Qur'annya, ya.
Demikian juga ya. Wa min dzalikal abatsu bil yad wa ghairiha. Kemudian juga tatkala baca Al-Qur'an jangan main-main dengan tangan. Saya baca Al-Qur'an sambil megang-megang ini, enggak serius. Ini enggak boleh. Fa innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala. Karena dia sedang baca Quran, dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala ya'bas baina yadayhi, maka jangan dia bermain-main di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yes. Apa maksudnya? Ya abas itu melakukan perbuatan sia-sia. Saya baca Quran kemudian sambil gini-gini, saya baca Quran sambil pegang HP sambil lihat WhatsApp baca Quran, ini enggak benar, ya. Wa min dzalika nadhar ila ma yulhi wa yubaddid adh-dhihn. Di antaranya sambil baca Quran sambil lihat sana lihat sini. Yang ini membuat pikiran dia terpecah. Ya. Tidak konsentrasi, maka jangan, ya. Melihat hal-hal yang biasa, ya. Tidak boleh kalau memang mengganggu konsentrasi. Apalagi wa akbah min hadza, dan lebih parah lagi daripada ini semua, an-nadhar ila man la yajuzu an-nadhar ilaihi, yaitu memandang hal yang haram. Saya baca Quran melihat yang haram. Saya baca Quran melihat mungkin aurat terbuka di medsos dan yang lainnya. Tidak boleh. Saya baca Quran nonton sinetron yang di situ mungkin ada wanita terbuka auratnya. Ya, tentunya ini, atau sambil baca Quran kemudian seorang wanita melihat lelaki tampan yang ada di televisi atau di tempat lainnya. Ya. Ini tentunya tidak diperbolehkan dan tidak beradab dalam baca Al-Qur'an. Taib, mungkin sampai di sini saja kajian kita. Nanti kita lanjutkan lagi besok. Ini pembahasan yang saya rasa perlu bagi saya pribadi dan juga para pemirsa tentang adab-adab terhadap Al-Qur'an. Nanti kan kita lanjutkan, ini belum selesai. Nanti lanjutkan dengan hal-hal yang dimakruhkan tatkala baca Al-Qur'an, sehingga kalau tidak kita punya ilmu tentang Al-Qur'an bagaimana membacanya terutama di bulan Ramadan ini. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Ya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.